Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan yang bernama Rini yang ingin siap-siap melakukan sholat. Lalu tidak lama kemudian handphonenya berdering, yang mana pria di telepon itu yang bernama Alif mengabarkan bahwa Yanti meninggal. Selesai dari obrolan itu, Rini pun melakukan sholat, yang mana dalam sholatnya Rini diganggu oleh sosok makhluk yang mengikuti Rini saat sholat. Dan inilah makmum 2. Rini bersama anak yang bernama Hafiz sedang menuju tempat untuk belasungkawa kepada keluarga Yanti dan akan ikut memakamkan Yanti. Setelah perjalanan yang jauh, Rini pun akhirnya sampai juga di desa tempat tinggal Yanti. Sedangkan di sisi lain, Alif dan Pak Ustadz di tempat itu sedang kedatangan tamu dari pihak PLN untuk memasang lampu di desa itu. Namun pihak warga menolak karena mereka masih nyaman dengan keadaan seperti saat ini saja. Setelah petugas PLN pulang, mereka pun bersiap-siap untuk menghadiri acara pemakaman Yanti. Alif sempat bicara dengan Ustadz dan mengatakan seandainya Ustadz mau, pasti semua warga juga mau pasang lampu di desa mereka. Karena Ustadz ini sangat berpengaruh dan dihormati oleh warga setempat. Sedangkan di kediaman Yanti terlihat Rini, Hafiz, serta warga lainnya sedang mendoakan Yanti. Lalu Yanti pun diantarkan ke pemakaman tempat istirahat terakhirnya. Saat Rini ngobrol dengan Alif, dia pun mengucapkan terima kasih karena Alif mengasih kabar kepadanya. Walaupun Alif harus ke desa sebelah saat menelpon begini, karena di desa mereka saat ini belum ada sinyal. Dan ternyata Alif belum mengetahui bahwa suami Rini meninggal 3 tahun yang lalu. Kemudian tanpa sengaja Hafiz mendekati sebuah pohon besar. Rini pun segera menghampiri Hafiz dan mengatakan jangan dekat dengan pohon itu, apalagi masuk ke dalam hutannya, karena itu hutan larangan. Di malam harinya terlihat Hafiz memandangi foto ayahnya yang sudah tiada. Dia pun mengatakan ke ibunya bahwa dia kangen almarhum ayahnya. Ditambah lagi tidak ada sinyal di kampung ini membuatnya ingin cepat pulang ke Jakarta karena dia tidak betah di sini. Rini mengatakan setelah 7 harian Yanti baru mereka bisa pulang ke Jakarta. Kemudian saat Rini sedang sholat, dia pun kembali diganggu oleh hantu makmum yang mengikuti Rini saat sholat di belakang Rini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan besok pagi pun tiba, terlihat Hafiz sedang bermain bersama dengan 3 temannya. Sedangkan di masjid, dinding tembok yang baru mereka bangun tiba-tiba retak begitu saja. Di malam harinya Hafiz menceritakan kepada ibunya salah satu teman bermainnya yang memiliki kaki yang pincang. Kemudian saat Hafiz sedang sholat bersama ibunya di masjid, temannya yang memiliki kaki yang pincang sudah ada di luar masjid dan melambaikan tangan ke arah Hafiz. Saat Hafiz mengikuti anak itu, dia seperti berada di dunia lain. Beruntung Pak Ustadz di masjid dan para jemaah berhasil membuat Hafiz sadar. Sesampainya di rumah, Hafiz mengajak ibunya untuk pulang. Rini pun mengatakan bahwa besok mereka berdua pasti pulang ke Jakarta. Dan besok pagi pun tiba, terlihat Rini mempersiapkan barang-barangnya untuk pulang. Bersamaan dengan itu, kedua teman Hafiz datang dan mengajak bermain Hafiz. Rini pun mengatakan kepada Hafiz bermain saja dulu. Nanti kalau Om Alif datang baru dikabari dan siap otoway pulang. Terlihat Hafiz dan teman-temannya bermain petak umpet. Dan salah satu teman Hafiz mendekati pohon terlarang itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Alif sudah datang ke tempat Rini dan siap mengantarkan Rini untuk pulang. Rini pun mengucapkan terima kasih dan merasa merepotkan Alif untuk mengantarkannya pulang. Tapi Alif mengatakan bahwa dia juga disuruh mbahnya untuk membeli barang-barang sekaligus mengantarkan Rini. Alif juga kembali mengatakan bahwa mbahnya tinggal di hutan dan merasa kurang cocok dengan warga sini. Kemudian Rini bertanya kepada Alif tentang anak yang diceritakan Hafiz tempo lalu. Tapi Alif mengatakan di desa mereka tidak ada anak yang pincang. Kemudian Rini dengan paniknya segera mencari Hafiz. Dan benar saja, setelah Hafiz dicari dan teman-temannya sudah tak sadarkan diri di hutan larangan itu.
Kemudian mereka bertiga pun dibawa ke masjid untuk pengusiran hantu yang ada di dalam tubuh mereka dengan dibantu Pak Ustadz. Tapi Rini dan Alif malah membawa Hafiz pulang ke rumah saja. Di saat pengusiran hantu itu berlanjut, di malam harinya terlihat Hafiz masih tak sadarkan diri. Kemudian saat ini melakukan sholat, dia merasa diganggu oleh makhluk lain. Begitupun dengan Lastri yang berada di tempat yang berbeda. Lalu di keesokan harinya Rini menemui Aisyah dan menanyakan siapa anak kecil yang pincang dilihat oleh Abdul dan Iwan. Tapi Aisyah bilang tidak tahu anak itu. Kemudian saat Rini dengan Lastri bertemu, dia juga bertanya hal yang sama kepada Lastri. Lastri pun mengatakan Iwan juga pernah melihat, tapi Lastri enggan bicara dan malah menutup pintu dan menyuruh Rini segera pulang. Di malam harinya Rini bermimpi buruk tentang Hafiz dan membuatnya segera terbangun. Dia pun segera menuju kamar Hafiz dan hal aneh terjadi yang mana kaki Hafiz mengalami memar. Besok paginya Rini pun memperlihatkan hal itu kepada Aisyah. Rini pun menanyakan apakah Aisyah belakangan ini sering diganggu hantu makmum saat sholat. Tapi Aisyah tidak mau membahas hal itu dan segera berpamitan pulang. Kemudian terlihat Lastri memandangi pohon besar itu. Rini pun segera menanyakan ada hal apa. Semula Lastri tidak mau bicara. Lalu Rini mengatakan apakah Lastri melihat hal yang sama seperti Rini alami di mimpinya. Dan ternyata Lastri pun melihat hal yang sama bahwa anaknya Iwan juga naik ke pohon itu. Dan ternyata Rini sejak kecil bisa melihat makhluk halus. Tapi belakangan ini kemunculannya seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Rini. Sedangkan di sisi lain terlihat Abdul sudah siuman. Di malam harinya Rini mendapat kabar bahwa Abdul sudah siuman. Di sisi lain tukang di masjid melihat kembali dinding yang retak. Besok paginya Rini menemui Alif dan ingin bertemu sama mbahnya Alif. Karena Rini merasa hantu makmum yang sering mengganggunya ada hubungannya dengan masjid yang akan mereka bangun. Dan Rini juga merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh hantu makmum itu. Sesampainya di rumah Mbah Alif pun cerita kepada Rini dan Alif bahwa hutan dekat masjid itu hutan larangan. Dan apapun yang diambil di hutan itu harus dikembalikan. Karena itu sudah jadi kepercayaan turun-temurun. Di malam harinya saat Rini sedang sholat, hantu makmum itu kembali mengganggu Rini. Tidak sampai di situ, Rini juga merasa hantu itu ingin membawa Hafiz bersamanya ke alam lain. Terlihat muka Hafiz juga seperti mengalami luka bakar. Di esok paginya Alif yang cemas dengan keadaan Hafiz. Dia ingin membawa Hafiz ke rumah sakit. Tapi Rini mengatakan bahwa penyebab anaknya sakit akibat dedemit hutan yang marah karena ada pohon yang mereka tebang di belakang masjid. Di saat yang sama ada warga yang memberitahu bahwa anak Lastri atau Iwan sudah sadar. Dan itu pun membuat Rini tambah sedih karena cuma Hafiz saja yang masih belum siuman atau sadar. Dia pun bersikeras menolak Alif untuk membawa Hafiz dan mengatakan akan menyelesaikannya sendiri. Di siang harinya terlihat seseorang menebang pohon yang ada dedemitnya itu. Rini sempat melarang orang itu, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Lalu tidak lama kemudian terlihat Hafiz sudah sadar. Dan hal itu membuat Rini bahagia sehingga melupakan pohon tersebut. Lalu di malam harinya terlihat penebang pohon itu lagi santai bersama teman-temannya. Dan di saat itu juga Rini menatapnya. Melihat tatapan Rini yang seolah mengajak adu mekanik, pria ini pun segera mengikuti Rini ke hutan larangan itu. Sesampainya di hutan itu, pria ini pun harus tewas. Sedangkan Rini yang asli baru sadar bahwa anaknya Hafiz sudah tidak ada bersamanya. Kemudian dia pun meminta Pak Ustadz dan warga untuk mencari Hafiz. Dan di saat itu juga Rini kerasukan dan berlarian ke hutan itu. Sedangkan Alif di hutan bertemu dengan Hafiz.
Dan di saat yang sama Hafiz dan Alif ketemu warga yang sedang mencari Rini. Kemudian mereka pun mencari Rini bersama-sama. Di sisi lain terlihat Mbak Alif membawa 2 pot tanaman dan cangkul. Kembali ke warga yang sudah menemukan Rini tapi dalam keadaan pengaruh jahat dari demit hutan larangan itu. Semua warga pun membacakan ayat kursi untuk mengusir demit itu dari tubuh Rini. Tapi malah yang terjadi 3 bocil ini tubuhnya terangkat ke atas seperti ditarik sesuatu. Setelah itu 3 bocil ini pun dihempaskan ke sebuah batang pohon dan menempel di sana. Dan para warga pun harus dibuat kalah oleh demit yang merasuki tubuh Rini. Demit yang ada di dalam tubuh Rini pun semakin marah kepada warga. Sedangkan Alif bertemu dengan mbahnya di hutan itu. Kemudian Simbah pun meminta Alif untuk membantunya kembali ke Rini yang ingin membunuh anaknya. Tapi kali ini Pak Ustadz dan warga berhasil membuat Rini melepaskan tangannya yang mencekik leher anaknya. Setelah Rini pingsan, dedemit asli pun keluar dan ingin mencelakai mereka semua. Lantunan ayat kursi pun kembali dibacakan oleh Ustadz. Lalu salah satu warga memberitahu bahwa energi dedemit itu sudah habis disedot oleh tubuh Rini. Mereka pun melanjutkan lantunan ayatnya dan di tempat yang sama Alif dan mbahnya sudah menanam 2 batang pohon. Yang mana pohon itu sebagai ganti rumah baru buat demit itu. Kemudian mereka pun berhasil mengalahkan dedemit hutan itu. Di esok paginya, Alif mengantarkan Hafiz dan Rini pulang. Dan film ini pun selesai.